Segalanya dimulai dari benih. Benih tumbuh menjadi bibit dan perlahan menjelma menjadi tanaman dewasa yang siap panen. Namun dalam perjalanannya, ada banyak hal yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Salah satunya adalah penyakit tanaman. Penyakit tanaman merupakan salah satu ancaman utama dalam dunia pertanian. Tak terlihat secara langsung, tapi dampaknya bisa sangat nyata. Mulai dari penurunan hasil panen, kualitas produk yang buruk, hingga gagal panen total. Nah, di video kali ini, kita akan coba membahas sedikit tentang pengertian dan jenis patogen pada tanaman. Dalam dunia pertanian, salah satu penyebab utama terganggunya kesehatan tanaman adalah adanya serangan patogen. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan patogen? Patogen adalah organisme atau agen biologis yang dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup, termasuk tanaman. Kata patogen berasal dari bahasa Yunani, yaitu pathos yang berarti penderitaan, dan genes yang berarti penyebab. Secara sederhana, patogen adalah makhluk hidup penyebab sakitnya suatu organisme. Dalam konteks tanaman, patogen adalah mikroorganisme yang menyerang jaringan tanaman dan mengganggu proses fisiologis normal, seperti fotosintesis, penyerapan nutrisi, dan pertumbuhan. Patogen tanaman tidak terlihat oleh mata telanjang, karena ukurannya sangat kecil, namun mereka dapat berkembang biak dengan cepat, menyebar antar tanaman, dan menyebabkan kerusakan dalam skala luas jika tidak dikendalikan. Ada 4 kelompok utama patogen yang diketahui dapat memberikan penyakit pada tanaman. Umumnya berasal dari golongan jamur atau fungi, bakteri, virus, dan nematoda. Jamur adalah penyebab penyakit yang paling umum yang dijumpai pada tanaman. Jamur atau fungi ini biasanya hidup di permukaan daun, batang, buah, maupun akar tanaman. Mereka nantinya akan menyerang jaringan tanaman dan mengganggu fungsi fisiologisnya. Beberapa jenis jamur mikro ini akan mengeluarkan enzim yang dapat menghancurkan dinding sel tanaman, sehingga memungkinkan mereka untuk menyerap nutrisi dari sel tanaman yang sudah mati atau rusak. Proses ini menyebabkan daun tanaman menjadi berlubang, batang membusuk, atau akar yang menghitam. Contohnya adalah Phytophthora infestans, yang menjadi penyebab busuk daun pada tanaman tomat dan kentang. Bakteri juga bisa menimbulkan kerusakan serius. Serupa dengan serangan jamur, mereka dapat melepaskan racun atau zat berbahaya yang mampu merusak sel tanaman dan mengganggu fungsi normalnya, seperti transportasi air dan nutrisi. Akibatnya, tanaman pun menjadi layu meskipun kondisi tanah dalam keadaan lembab. Biasanya, bakteri akan menyerang jaringan tanaman dan menyebabkan gejala seperti bercak basah, daun layu, hingga tanaman membusuk. Salah satu contohnya adalah bakteri Xanthomonas, yang dapat menyebabkan bercak daun pada tanaman kubis maupun padi. Selanjutnya ada virus yang menyerang dengan cara yang berbeda. Mereka tidak menghancurkan sel secara langsung, melainkan menyusup ke dalam inti sel tanaman dan mengambil alih sistem reproduksi sel. Sel tanaman kemudian dipaksa untuk memperbanyak virus, bukan lagi untuk tumbuh dan berkembang. Inilah yang menyebabkan gejala seperti daun belang, keriting, dan pertumbuhan yang terhambat. Dampaknya, tanaman jadi tumbuh kerdil, daunnya keriting, dan seringkali mengalami perubahan warna yang tidak normal. Salah satu virus yang paling terkenal adalah tobacco mosaic virus. Virus ini menyerang tembakau, tomat, cabai, dan beberapa tanaman Solanaceae lainnya. Gejalanya bisa berupa perubahan warna pada daun menjadi belang berwarna hijau tua dan muda, serta menghambat pertumbuhan tanaman karena adanya perubahan struktur pada daun, seperti keriting, kaku, atau mengekerut. Lalu ada nematoda, si cacing mikroskopis yang menyerang akar tanaman. Mereka menyerang dengan cara menusuk akar menggunakan alat seperti jarum halus, lalu menghisap cairan sel tanaman. Selain mengganggu penyerapan air dan unsur hara, aktivitas ini juga meninggalkan luka yang bisa menjadi pintu masuk bagi patogen lain. Aktivitas ini dapat menyebabkan pembengkakan akar, sehingga tanaman kesulitan menyerap air dan nutrisi. Gejala penyakit tanaman bisa sangat beragam, mulai dari daun yang menguning,
bercak hitam, batang membusuk, hingga tanaman yang tiba-tiba layu meskipun sudah diberikan cukup air. Gejala-gejala ini seringkali mirip dengan gangguan lainnya, seperti kekurangan unsur hara atau serangan hama. Itulah sebabnya, petani perlu belajar mengenali perbedaan gejala penyakit dengan gangguan lain. Salah diagnosis bisa menyebabkan pengobatan yang salah, dan justru malah memperparah kerusakan. Setiap patogen memiliki cara menyerang dan menyebar yang berbeda. Beberapa menyebar melalui udara, air, tanah, benih yang terkontaminasi, atau melalui vektor seperti serangga. Meskipun tidak bisa dilihat secara langsung, patogen tetap harus diwaspadai. Karena dalam waktu singkat, mereka bisa menyebabkan kerusakan besar, baik pada tanaman hortikultura, tanaman pangan, maupun tanaman perkebunan. Oleh karena itu, memahami jenis dan cara kerja patogen adalah langkah awal yang penting dalam manajemen penyakit tanaman.